Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan daripada materi fisika dasar 2, yaitu tentang kapasitansi, ya, tentang kapasitansi. Dan slide daripada perkuliahan ini sebagian diambil dari slide yang dikembangkan oleh dua dosen di NGIT Physics Department. Jadi kita mengucapkan terima kasih atas slide yang sudah mereka kembangkan yang sangat bermanfaat di dalam pembelajaran ini. Apa yang dimaksud dengan kapasitansi, ya? Jadi kita mungkin sudah sering mendengar, ya, istilah daripada kapasitor. Ya, kita mungkin sudah sering mendengar istilah ini. Jadi kapasitor, sebelum kita masuk kepada definisi daripada kapasitansi, mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu tentang kapasitor. Jadi ada 3 komponen, ya, ada 3 komponen dasar elektronika. Ya, jadi tiga komponen, 3 komponen, ya, 3 komponen dasar daripada elektronika. Yang pertama adalah resistor, yang kedua adalah induktor, kemudian yang ketiga adalah kapasitor. Oke. Apa itu kapasitor? Jadi kapasitor di dalam rangkaian elektronika, dia berperilaku sebagai perangkat untuk menyimpan muatan, ya. Jadi dia akan menahan, ya, muatan listrik ketika kapasitor ini, ya, ketika ada tegangan yang melewatinya, ya. Dan muatan yang disimpan ini, ya, itu bisa kita gunakan kembali ketika kita membutuhkannya, ya. Contoh paling dasar daripada kapasitor yaitu kapasitor plat sejajar yang dipisahkan oleh material dielektrik. Nanti akan kita bahas sesudah ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ketika kita menghubungkan kapasitor dengan, jadi ketika kita hubungkan dengan sumber tegangan, dalam hal ini adalah baterai 1,5 volt, ya. Jadi ketika kita hubungkan dengan baterai 1,5 volt, maka konduktor yang dihubungkan dengan terminal positif, jadi yang ini kan konduktor kita yang dihubungkan dengan terminal positif, dengan ujung positif daripada baterai, ya, akan menjadi bermuatan positif, akan menjadi bermuatan positif. Dan konduktor atau plat kapasitor ini yang dihubungkan dengan terminal negatif, ya, yang ini yang dihubungkan dengan terminal negatif, maka akan bermuatan negatif, itu, ya. Namun, ya, karena keberadaan daripada bahan dielektrik yang ada di antara plat ini, maka idealnya
tidak ada muatan yang berpindah dari satu plat ke plat yang lain, ya, idealnya karena adanya bahan biasanya yang diletakkan di antara plat ini, maka akan ada perbedaan jumlah muatan antara dua plat ini, ya. Jadi akan ada perbedaan jumlah muatan, ya, antara dua plat ini. Oleh karena itu, beda potensial listrik muncullah antara kedua plat, ya. Jadi antara kedua plat ini muncullah beda potensial listrik, ya. Nah, penumpukan atau akumulasi muatan pada plat kapasitor ini dia tidak terjadi tiba-tiba, tapi dia terjadinya bertahap atau berangsur, ya, bertahap atau berangsur. Jadi tegangan yang muncul sepanjang kapasitor ini, ya, tegangan yang muncul di sini itu akan meningkat secara eksponensial, ya. Jadi dia meningkatnya secara secara eksponensial, jadi tidak linear, ya. Jadi tidak serta-merta begini, tapi dia meningkatnya secara eksponensial, ya, eksponensial. Hingga kapan? Hingga, ya, sama besarnya dengan tegangan sumber, ya, hingga sama besarnya dengan tegangan sumber. Kalau sudah sama besarnya dengan tegangan sumber, ya, maka dia tidak akan mengalami kenaikan lagi. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau kita hubungkan, maka nanti ini akan bermuatan positif sesuai dengan ininya, ini negatif, maka di sini juga akan kapasitor kita negatif, maka akan muncul beda tegangan. Munculnya beda tegangan antara dua plat kapasitor ini tidak secara linear, tapi dia secara eksponensial, jadi tidak secara tiba-tiba. Oke, sekarang kita sudah memahami, ya, kita sudah memahami bahwa akumulasi muatan di dalam konduktor itu menyebabkan adanya beda potensial, ya, pada kapasitor ini. Besarnya muatan yang terakumulasi pada kapasitor untuk yang menyebabkan tadi adanya beda potensial itu, ini mengacu, ya, sebagai kapasitas daripada kapasitor untuk menyimpan atau menahan muatan, ya. Kita mengukur kemampuan mengakumulasi muatan ini sebagai kapasitansi, ya. Jadi itulah yang kita sebut dia dengan kapasitansi, ya. Jadi kapasitansi adalah besarnya muatan yang bisa disimpan di dalam sebuah kapasitor untuk menyebabkan beda potensial antara plat ini sebesar 1 volt, ya. Jadi kemampuannya, ya, kemampuan daripada kapasitor, ya, ya. Jadi kapasitansi adalah muatan yang bisa disimpan di dalam sebuah kapasitor untuk menyebabkan beda potensial sebesar 1 volt, ya, sepanjang pada plat ini, ya. Jadi oleh karena itu ada sebuah hubungan antara muatan dan tegangan, ya. Jadi jumlah
muatan yang terakumulasi dalam sebuah kapasitor itu berbanding dengan tegangan yang ada pada kapasitor tadi, ya kan? Jadi ketika ada muatan di sini, ada muatan di sini, ada muatan di sini, maka nanti akan muncul beda potensial. Maka oleh karena itu besarnya muatan itu dia akan sebanding dengan tegangan, gitu ya. Akan sebanding, di mana konstanta kesebandingannya ini kalau kita rubah menjadi sama dengan, maka butuh konstanta. Konstanta inilah yang disebut dia dengan kapasitansi. Oke, jadi ini secara sederhana ya, secara sederhana maksud daripada kapasitansi. Baik. Kapasitansi ini bergantung kepada geometri, ya, bergantung kepada geometri. Jadi bergantung kepada geometri, atau boleh kalau kita bahasakan kapasitansi bergantung kepada 3 faktor fisis sebetulnya, ya, 3 faktor fisis. Jadi yang pertama adalah luasan aktif daripada plat ini, ya, kalau ini tadi plat, ya, luasan aktifnya, active area, ya, luasan aktifnya. Kemudian jaraknya. Nah, jadi kalau kita misalnya jaraknya kita geser, ya, seperti ini, maka itu akan berbeda, ya, akan berbeda kapasitansinya. Kemudian apalagi, jadi tadi luasnya satu, kemudian jaraknya satu lagi, dan yang terakhir adalah medium yang ada di antara ini, ya. Jadi kalau misalnya kita isi dengan bahan, ya, tidak vakum dia, kita dahulu sudah melihat plat sejajar, ya, ketika kita mempelajari tentang hukum Gauss, medan listrik, ya. Nah, pada waktu itu pada umumnya kan ini adalah vakum, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak vakum, kalau misalnya ini tidak vakum, kita isi dengan bahan, maka kapasitansi, ya, kapasitansi. Jadi kapasitansi ini juga akan bergantung dengan bahan yang ada. Bahan apa yang kita isikan di antara dua plat ini, ya, dua plat ini. Oke. Jadi itu, ya. Jadi kapasitansi bergantung kepada geometri, yaitu jarak dan luasnya. Dimana kalau jaraknya kita perkecil, ya, jaraknya kita perkecil, maka beda potensialnya akan meningkat, ya. Ya, beda potensialnya akan meningkat, ya, kalau kita perkecil, ya. Medan listriknya, ya. Jadi kalau jaraknya kita turunkan, maka medan listriknya akan meningkat, ya. Kita kembali ke rumus yang ini, yang sudah dikenal sebelumnya pada slide yang sebelumnya. Jadi karena medannya meningkat, maka konduktor kita akan bisa menahan lebih banyak muatan, sehingga kapasitansi juga akan
meningkat, gitu ya. Oke. Dimana ini konstan karena tadi dia masih terhubung dengan baterai, ya. Oke. Oke, ini seperti yang tadi kita sebutkan, jika luasannya kita tambah, ya, jika luasannya kita tambah. Oke, sekarang misalnya untuk kasus yang ini, katakanlah kita memiliki, kita memuati plat kapasitor, ya, dengan 20 volt, ya. Kemudian setelah itu kita putus hubungannya. Setelah itu kita putus hubungannya. Maka apa yang akan terjadi, ya? Apa yang akan terjadi? Jadi jika kita memiliki plat kapasitor yang tersambung kepada baterai, ya. Jadi jika tersambung kepada baterai, kemudian kita putus, ya. Jadi jika kabel ke baterainya kita putus, maka muatan itu akan bertahan, ya, pada lempengan, pada plat itu. Jadi muatannya akan tetap di sana, dan tegangannya, ya, tegangan pada plat itu, pada kapasitor itu akan tetap sama, ya. Nah, jadi jika kita putus, ya, jadi jika baterainya kita putus, maka muatannya akan tetap di plat. Kan tadi kita muati sehingga platnya kan bermuatan. Sekarang kita putus baterainya, maka muatannya akan tetap di plat, ya, dan tegangan pada plat itu akan tetap sama. Jika ya, jadi kalau yang ini berarti ini, ya. Namun jika setelah kita putus, kemudian jika kabelnya kita hubungkan satu sama lain, ya, kabelnya kita hubungkan, ya, satu sama lain, maka arus akan mengalir. Berarti ini kapasitor kita pakai nih. Kan awalnya tadi kita cas dia, ya. Awalnya kita cas dia. Lalu setelah kita cas, lalu kita putus baterainya. Ketika kita putus baterainya, yang namanya muatan yang sudah dicas tadi, dia akan tetap saja di sana, dan tegangan kita sekarang di kapasitor kita itu 20 volt, ya. 20 volt. Lalu setelah itu kita sambungkan kapasitor kita nih satu sama lain, ya, kan ada dua plat tadi, ya. Nah, kita sambungkan mereka satu sama lain, maka muatannya akan ngalir, kan. Muatannya akan ngalir sehingga muncul arus, ya. Jadi current will flow, ya. Arus akan mengalir dan kapasitor akan mengalami pengosongan. Nah, gitu, ya. Kemudian tegangan antar plat kapasitor tadi akan menjadi kosong, atau muatan pada plat akan menjadi kosong, ya. Ini pengosongan kapasitor, gitu, ya. Nah, jadi ini
konsepnya sebaiknya kita pahami. Kemudian menghitung kapasitansi. Yang pertama, menghitung kapasitansi untuk plat sejajar. Secara umum ya, cara untuk menghitung kapasitansi ini apapun bentuk daripada kapasitor kita ini sama ya. Jadi yang pertama kita perlu menghitung terlebih dahulu besarnya medan listrik. Ya, kita perlu menghitung besarnya medan listrik. Ya, kita hitung terlebih dahulu besarnya medan listrik. Kemudian setelah kita dapat besarnya medan listrik, maka kita hitung besarnya medan listrik bisa kita hitung dengan Gauss. Ya, untuk plat sejajar, ya, untuk plat sejajar nih biasanya dilingkupi pada bagian muatan positif nih, ya, sini ya, muatan positif nih. Oke, nggak begitu tepat ya. Jadi gini ya. Jadi setelah kita hitung dengan menggunakan persamaan Gauss, hukum Gauss, ya, maka kita akan bisa menghitung berapa beda potensialnya, ya, beda potensialnya. Setelah kita hitung beda potensialnya, maka kita bisa menghitung besarnya nilai kapasitansi, ya. Jadi untuk kasus ini, maka pertama kita hitung berapa besarnya medan listriknya. Kita menggunakan hukum Gauss, ya kan? Dan untuk daerah yang dilingkupi nih, ya, daerah yang dilingkupi nih, ya, dimana epsilon 0 integral EDA sama dengan Q. Maka dari sini kita mendapatkan Q sama dengan epsilon 0 E dikali dengan A, ya, E dikali dengan A. Lalu setelah itu baru kita hitung beda potensial, ya. Kita hitung beda potensialnya, dan ini dari beda potensial dari negatif ke positif, ya. Kita hitung beda potensialnya. Jadi kita tadi sudah mendapatkan persamaan E ini dari sini kan. Maka karena medan listriknya kan konstan, ya, maka kita memiliki persamaan dan jaraknya juga konstan nih, kecuali nanti jaraknya diatur-atur ya. Sekarang jaraknya kebetulan konstan, tidak dalam bentuk persamaan, yaitu D nilainya. Berarti besarnya beda potensial antara plat nih, yaitu E dikali D. E nya sudah ada nih, ya, E nya sudah ada, ya, E nya sudah ada. Kemudian kapasitansi, ya, kapasitansi kan sama dengan muatan per volume, ya. Kita tadi kan sudah melihat ya bahwa besarnya muatan itu sebanding dengan tegangan kan. Ini ingat ya. Jadi ini C dikali V kan, berarti C sama dengan Q per V, ya, Q per V. Q kita sudah ada ini, epsilon 0 E A, kemudian tegangan kita E kali D, ya. Ini hilang sehingga kapasitansi untuk plat sejajar yang tidak diisi dengan material lain, jadi ini vakum, nilainya adalah epsilon 0 dikali A per D, ya, dikali A per D. Dengan cara yang sama kita bisa dengan mudah mendapatkan kapasitansi untuk yang lain juga. Nah, ini contohnya untuk silinder, ya. Jadi kalau kita memiliki silinder, maka kita bisa juga menghitungnya. Kemudian sebelum kita lanjut, dari sini kan terlihat nih dengan sangat jelas bahwa kapasitansi sangat bergantung kepada geometri. Jadi luas, ya, jarak, kemudian ini
bahan yang ada di antara plat nih. Kalau bahannya udara ya, maka nilainya akan lebih kecil dibandingkan kalau misalnya bahan dielektriknya yang lain ya. Nanti akan kita lihat setelah ini. Oke, ini dengan cara yang sama kita bisa menghitung untuk silinder. Untuk silinder kita kan sudah pernah membahas ketika kita mempelajari tentang medan listrik ya, hukum Gauss ya. Berapa besarnya medan listrik ya untuk R besar dari A, kecil dari B ya. Nah, jadi dia ada dua jari-jari nih. Ini A di pusat, mana muatan positif. Kemudian ini B ya. Jadi kita buat dia permukaan Gaussnya di sini. Nah, ini permukaan Gauss kan. Nah, jadi kita bisa menghitung besarnya medan listrik ya, di mana A 2πr dikali dengan panjangnya ya, atau E sama dengan Q per 2π epsilon R dikali L. Lalu dengan cara yang sama seperti tadi, kita menghitung berapa besarnya tegangan ya, dimana di sini dibuat asumsi nih sebetulnya ya, ada asumsi kan di sini nih ada jadi asumsi di sini pada R sama dengan B ya, sama dengan B enggak ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi kita bisa menghitung sekarang ini beda potensialnya dengan mensubstitusikan, maka Q per 2π epsilon 0 L integral AB ya, dari B ke A ya, dr per R, ini integralnya kan ln ya, sehingga di sini ln B per A. Nah, lalu kita masukkan kembali kepada persamaan kapasitansi Q per V. Nah, Q-nya sudah ada tadi, V-nya ini, maka kita mendapatkan kapasitansinya 2π epsilon 0 L per ln B per A. Hal yang sama bisa untuk yang lain. Ini yang berbentuk spherical. Kita bisa menggunakan cara yang sama ya, dimana ini luasnya kan 4πr kuadrat, maka kita dapat E atau dapat Q. Lalu setelah itu kita bisa menghitung beda potensialnya ya, tapi tetap ya permukaan Gaussnya tentu di sini ya, karena ini sama dengan lempeng tadi ya, ada dua ya, satu positif ada negatif ya. Nah, ini juga nih kan, ini kan ini seakan-akan ini lempeng yang pertama kan, nah, ini lempeng yang kedua ya. Maka tentu kita buat permukaan Gauss terlebih dahulu, dan permukaan Gauss itu ya biasanya kita membuat permukaan Gaussnya pada yang bermuatan positif, yang lempeng juga tadi ya, lempeng juga, yang silinder juga ya. Maka kita dapati besarnya kapasitansi untuk yang berbentuk spherical ini sama dengan 4π epsilon 0 AB per B dikurang A. Jadi sangat mudah sekali menghitung persamaan daripada kapasitansi ya untuk berbagai bentuk konfigurasi ini. Yang jelas yang pertama kita hitung medan listriknya, lalu setelah itu kita hitung beda tegangannya. Setelah kita hitung beda tegangannya, maka kita bisa menghitung besarnya kapasitansi, di mana kapasitansi sama dengan muatan per beda tegangan. Oke, jadi ini ringkasan daripada kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar
untuk kapasitor yang berbentuk silinder, kemudian berbentuk spherical, kemudian ini yang terisolasi ya. Ini nested spare kapasitor, ini isolated spare. Ini rangkumannya. Sekarang untuk satuan ya. Untuk satuan daripada kapasitor ya. Satuan daripada kapasitor ini bisa diturunkan dari persamaan daripada kapasitor ya, dimana epsilon 0 itu kan Coulomb pangkat 2 ya. Jadi epsilon 0 itu kan Coulomb pangkat 2 Newton meter pangkat 2, kemudian dikali luas ya, meter pangkat 2, kemudian ini D ya, D itu meter. Nah, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini ini bagi ya. Oke, ini nah gitu ya. Oke, C bagi N M pangkat 2 dikali ya, dikali M pangkat 2 oke ya. Ini satuannya. Oke, sekarang kita lihat rangkaian daripada kapasitor ya. Jadi kapasitor ini memiliki banyak sekali aplikasi ya, banyak sekali aplikasinya. Jadi misalnya pada tuning radio ya, jadi rangkaian tuning radio ini menggunakan variabel kapasitor ya. Jadi pada radio sirkuit ya, kemudian pada blok tegangan DC ya, pada blok DC voltage, tegangan DC dalam AC ya, dalam in AC sirkuit ya, dalam rangkaian AC. Kemudian juga bertindak sebagai switch dalam rangkaian komputer ya. Jadi bertindak sebagai switch in computer circuit ya. Kemudian mengkonversi AC DC dalam rangkaian filter ya, mengkonversi ya, convert AC to DC in a filter circuit. Nah, jadi banyak sekali kita temui ya aplikasi daripada kapasitor ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pada tuning radio ya, Anda kan bisa mentuning ya radio, kemudian pada blok DC, blok tegangan DC dalam rangkaian AC, men-switch komputer, mengkonversi AC to DC dalam rangkaian filter dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi kapasitor ini bisa disusun seri dan bisa paralel ya. Jadi kalau kita susun dalam bentuk paralel seperti ini ya,
untuk kasus paralel, jadi mereka terhubung pada tegangan yang sama ya. Oleh karena itu, untuk rangkaian yang paralel ini ya, untuk rangkaian yang paralel nih, pada rangkaian yang paralel, maka tegangan pada masing-masing kapasitor ini akan sama ya, karena dia terhubung. Ini kan dia terhubung nih, sama gitu ya, maka oleh karena itu tegangannya sama ya. Sedangkan untuk seri dia berbeda ya, kan di sini dulu dia, sini dulu baru ke sini ya. Jadi 1, 2 sebelum 2 sesudah 1 ya, 3 sebelum sesudah 2 dan seterusnya ya. Jadi dia berurutan seperti itu kan. Nah, sehingga tegangannya nanti tidak akan sama. Nah, jadi oleh karena itu dengan cara sederhana kita bisa untuk kasus misalnya 2 kapasitor lah, misalnya kita beri contoh 2 kapasitor, maka besarnya Q ya, Q-nya, nah, Q-nya tidak sama ya, Q-nya beda, tegangan sama, Q-nya tidak sama ya. Ini kan ada nih Q1, Q2, Q3 ya. Sekarang kita ambil 2 saja. Jadi Q-nya sama dengan Q1 tambah Q2 ya. Q sama dengan C dikali V. Jadi ini C1 dikali V, V-nya sama, tambah C2 dikali V. C1 tambah C2 dikali V kan. Nah, ini Q kan. Q per C sama dengan C1 tambah C2. Q per V ya, ini Q per V. Q per V ini sama dengan C ekivalen. Sama dengan C ekivalen. Nah, sehingga di sini kalau untuk paralel ini tinggal kita jumlahkan ya. Kalau untuk paralel. Lalu kalau seri, jadi tegangannya tidak sama ya. Jadi dia tersusun satu sesudah yang lain. Jadi tegangannya berbeda. Namun muatan pada masing-masing plat sama ya. Jadi muatan pada masing-masing plat akan sama ya. Muatannya akan sama, tetapi tandanya yang berbeda ya. Jadi kalau kita turunkan persamaannya untuk seri, maka dengan cara yang sama ya. Jadi V-nya ini kan V1 tambah V2. Ini sama dengan Q ya. Q per C1 tambah Q per C2 ya. Jadi Q-nya Q1 sama dengan Q2 ya. Sama dengan Q ya. Oke. Jadi ini 1 per C1 tambah 1 per C2 kali Q. V per Q sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Ini sama dengan 1 per Q. Kalau C tadi kan Q per P, ini kan kebalikan, berarti kan 1 per Q ekivalen sama dengan 1 per C1 dibagi 1 per C2. Ini kalau dia 2 ya. Kalau dia 2 ya. Kalau atau ini bisa juga ditulis ini 1 per C ekivalen itu sama dengan ini kali silang ya, C2 tambah C1 per C1 kali C2, atau C ekivalennya sama dengan C1 kali C2 per C2 tambah
C1. Oke. Nah, ini kalau dia 3 ya, ini kalau dia 3. Kemudian di sini kalau dia 3, bentuk ekivalennya seperti apa? Kalau 2 tadi seperti ini ya. Kalau dia 3, bagaimana bentuknya? Ya. Silakan Anda coba. Tentu jawabannya adalah ini ya. Ya, ini kan sederhana saja nih. Ya, jadi kalau tadi 2 tadi kan C1 tambah C2 C1 kali C2 kan. Nah, tambah 1/C3 kan. Nah, gini ya. Berarti kan ini kali silang kan. Kali ke sini, ini kali ke sini, ini nanti kali ke sini. Ini nanti jadi ke atas dibalik C1 C2 C3 ini kan. Lalu yang ini C1 kali C2, C1 kali C3, C2 kali C3, kemudian C1 kali C2 di sini. Oke. Itu penjelasannya berkaitan dengan kapasitor seri. Ini ada beberapa contoh ya. Jadi kita memiliki rangkaian seperti ini, maka kita selesaikan terlebih dahulu yang paralel ini ya. Kita selesaikan. Jadi ini menjadi, kita selesaikan yang ini sehingga dia menjadi C12. Nah, lalu setelah selesai C12-nya, maka baru kita selesaikan C123. Ini dia seri ya, sehingga kita dapatkan nilainya 3,57 ya. Oke. Ini contoh yang lain sama ya. Selesaikan yang bisa kita selesaikan dahulu, yang dia berpasangan. Kalau dia C4 C5, ini kan seri dia. Nah, selesaikan dulu C4 C5. Kemudian setelah selesai C4 C5 ya, yang ini menjadi paralel kan. Nah, menjadi paralel, selesaikan lagi. Oke. Nah, ini juga paralel. Nah, paralel nih nanti akan menjadi seri seperti ini. Nah, jadi sederhanakan rangkaiannya, mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu sehingga memudahkan kita untuk mengerjakannya. Nah, jadi ini untuk contoh yang ini. Oke. Oke, ini silakan Anda coba ya. Sekarang terakhir ya, kita lihat tentang penyimpanan energi pada kapasitor ya, penyimpanan energi pada kapasitor. Untuk tadi sudah dikenalkan di awal sebetulnya. Kalau kita ingin mengisi sebuah kapasitor, maka kita mau tidak mau kita memerlukan usaha. Ya. Kita memerlukan usaha eksternal. Ya, kita memerlukan usaha eksternal. Dalam contoh yang sebelumnya dan di sini juga ditampilkan lagi, yaitu di sini kita memerlukan baterai ya. Jadi kita memerlukan baterai. Jadi mula-mula ya, seperti tadi sudah diuraikan. Jadi mula-mula beda potensial antar plat itu kan 0 dia. Ya. Jadi ketika muatan mulai ketika mulai pengisian, maka barulah ada beda potensial ya. Baru ada beda potensial. Dan pada saat tertentu selama pengisian ini, kita akan memiliki muatan Q ya pada plat ya. Pada saat tertentu kita akan memiliki muatan ya Q besarnya.
pada plat. Maka ya, ketika pengisian sudah berlangsung, kita akan mulai memiliki kita akan memiliki beda potensial ya pada plat. Ya, kita akan memiliki beda potensial pada plat. Kemudian jika dipindahkan ya muatan positif ya muatan positif dari plat muatan negatif. Jadi jika ditransfer muatan positif dari plat negatif ke positif ya sebesar dq, maka energi potensial itu akan meningkat sebesar du. Jadi ketika ada perpindahan ya muatan positif ya dari plat bermuatan negatif ke positif, maka akan terjadi peningkatan energi potensial ya. Jadi ketika ada perubahan atau perpindahan ya muatan sebesar dq ya, elemen dq, maka besarnya energi potensial akan meningkat sebesar du, di mana du sama dengan v dq kan. Du sama dengan v dq ya. Du sama dengan v dq, di mana v sendiri tadi kita sudah melihat sebelumnya sama dengan q per c ya. Du sama dengan q per c dq ya. Maka dari sini kita bisa menghitung berapa besarnya energi yang tersimpan ya. Ini tinggal kita integralkan ya, sehingga didapatkan besarnya energi yang tersimpan sama dengan q kuadrat setengah q kuadrat dikali 1 per c, atau q kuadrat per 2c ya. Q kuadrat per 2c ya. Jadi q kuadrat per 2c ini kan sama dengan q per 2c dikali q kan. Q per c ini ya, q per c ini itu kan sama dengan tegangan ya, sama dengan tegangan, sehingga ini sama dengan setengah ini sama dengan setengah q dikali v ya, setengah q dikali dengan v. Jadi q dikali v ya. Oke, sama dengan setengah q dikali dengan v. Jadi itu bentuk persamaannya. Jadi setengah q kuadrat per c, atau setengah cv kuadrat, atau setengah volume dikali dengan q. Ini besarnya energi yang tersimpan ya di dalam sebuah kapasitor ya. Di mana energi itu tersimpan ya? Di mana energi itu tersimpan di dalam sebuah kapasitor? Jadi ketika kita mengisi kapasitor, kita membuat medan listrik sebetulnya gitu ya. Jadi usaha ya, jadi energi sama dengan energi untuk membuat medan listrik. Jadi untuk kapasitor plat sejajar medannya konstan tapi ya, kalau untuk kapasitor plat sejajar, di mana besarnya medan pada plat sejajar ini sama dengan, kalau misalnya diisi ya, ada isi ini, atau ini sama dengan gini ya, ini besarnya medannya ya, atau ini sama dengan Q per sama ya, sama, karena
yang ini, dimana rapat muatan ini kan sama dengan Q per A, ya. Kemudian dari sini sebelumnya kita sudah mendapati besarnya tegangan, ya, besarnya tegangan, di mana V sama dengan E dikali dengan D atau S, ya. V sama dengan E dikali dengan D, ya. Dan Q, ya, Q ini kan sama dengan epsilon A dikali dengan E, ya. Ini Q-nya. Jadi kalau kita kembali kepada persamaan sebelumnya, di halaman sebelumnya, di mana U sama dengan setengah Q dikali V, ya, atau Q ini, ya, Q dikali V. Maka dengan mensubstitusi Q ini ke sini, epsilon AE, ya, dikali V, V-nya ini, ya, dikali E dikali D, ya. Maka kita dapati besarnya U sama dengan, jadi U sama dengan setengah epsilon A E kuadrat dikali D, ya, dimana A dikali D ini sama dengan volume, ya kan, sama dengan volume. Nah, jadi U per volume ini sama dengan setengah epsilon E kuadrat. Nah, dan ini sering ditulis dengan apa ya, rapat energi mu kecil atau U kecil, ya, setengah epsilon E kuadrat. Nah, inilah besarnya energi yang tersimpan. Di mana energi daripada kapasitor itu tersimpannya? Di dalam medan listrik. Ya, jadi sebetulnya ketika tadi kita di awal, ya, kita mengatakan bahwa untuk mengisi kapasitor kita memerlukan usaha eksternal. Jadi usaha eksternal ini sesungguhnya adalah usaha, ya, untuk membuat medan listrik, ya. Nah, jadi energi ini dia tersimpan di dalam medan listrik. Di sini kan kelihatan ini dengan sangat jelas, gitu, ya. Baik, sekarang kita lihat bagian yang terakhir, yaitu tentang dielektrik. Jadi di awal tadi kita sudah menyinggung sebetulnya, ya, bahwa plat kapasitor itu bisa diisi dengan materi atau bahan yang lain, bahan dielektrik yang lain. Jadi tidak mesti vakum, ya. Kalau contoh-contoh yang ada sebelumnya itu kebanyakan adalah vakum, ya. Jadi dia bisa diisi. Dan ini pernah diuji, ya, oleh Michael Faraday, ya, yang menemukan bahwa kapasitansi itu akan meningkat, ya, sebesar faktor konstanta dielektrik, ya. Jadi kalau kita isi dia, jadi kalau kita isi plat sejajar kita dengan bahan tertentu, maka besarnya kapasitansi itu akan naik atau meningkat sebesar nilai konstanta dielektrik, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ditulis seperti ini, ya. Jadi dia akan meningkat sebesar sebesar konstanta dielektrik. Jadi untuk vakum dia unity, ya, vakum satu, ya. Kemudian juga ada batasan maksimalnya
Jadi di sini ada ditulis strength dieelektrik ya. Jadi konstanta bahan dieelektrik ini akan membatasi ya beda potensial yang dapat diberikan kepada kapasitor ya. Jadi membatasi beda potensial yang dapat diberikan kepada kapasitor sebelum dia mengalami kerusakan ya. Ini yang disebut dia dengan potential breakdown ya. Jadi ini adalah beda potensial maksimal ya. Jadi di sini ada dituliskan, jadi untuk udara 3 ya, untuk polyester polistirene 24, kemudian kertas 16 dan seterusnya ya. Ada nilai daripada kekuatan dieelektrik ya yang bisa. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya nilai ini terlampaui? Ya, jadi jika nilai ini terlampaui, maka material dieelektrik ini dia akan mengalami kerusakan. Ya, akan mengalami kerusakan. Ya. Jadi setiap bahan dieelektrik mereka memiliki karakteristik dielectric strength, yaitu nilai maksimal daripada medan listrik yang dapat dia tolerir ya tanpa mengalami kerusakan. Jadi ini besar nilainya. Itu yang disebut dia dengan dielectric strength ya. Di mana dia akan bisa menahan tegangan maksimal atau breakdown potensial. Oke. Jadi apa yang terjadi kalau kita memasukkan dieelektrik pada kapasitor kita? Ini ada contohnya pada gambar ini. Jadi jika beda potensial antar plat kapasitor ini dipertahankan, katakanlah misalnya kita menggunakan baterai ya, maka efek daripada dieelektrik adalah untuk meningkatkan muatan pada plat. Yang pertama ya. Nah, jadi kalau kita pertahankan beda potensialnya konstan, maka efeknya adalah meningkatkan muatan pada plat. Kemudian jika muatan pada kapasitor yang konstan, muatannya yang konstan ya, kalau beda potensialnya yang konstan, maka peran daripada dieelektrik adalah meningkatkan muatan pada plat ya. Ini terlihat ya jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang ini. Kalau muatannya yang konstan ya, jika muatannya yang konstan, maka efek daripada dieelektrik adalah menurunkan beda potensial antar plat ya, menurunkan beda potensial antar plat. Nah, jadi kalau muatannya yang konstan, maka peran daripada dieelektrik adalah menurunkan beda potensial ya pada plat. Nah, ini bagaimana proses fisiknya, ini dijelaskan pada halaman ini, dan ini juga bisa dijumpai ya pada buku-buku seperti buku Halliday penjelasannya, di mana di sana dijelaskan bahwa secara umum boleh kita bedakan dua tipe daripada dieelektrik ini. Ada yang polar dieelektrik ya, dan ada yang non polar dieelektrik ya. Oke, ini boleh dikatakan
ringkasannya, ya, ringkasannya kembali. Kemudian berkaitan dengan dielektrik juga, ya, kita sudah melihat, ya, penggunaan daripada hukum Gauss, ya. Kita sudah melihat penggunaan hukum Gauss untuk kasus vakum, seperti ini kan. Ini kan vakum nih. Lalu bagaimana kalau misalnya ada dielektrik di antaranya? Maka caranya sama, ya. Caranya sama. Jadi kalau pada kasus tidak ada dielektrik, kan kita buat permukaan Gauss nih, sini, ya kan? Pada bagian yang permuatan positif. Nah, ketika sudah ada ini, ketika sudah ada dielektrik, sama kita buat juga. Namun di sini yang mesti kita ingat, karena sudah ada dielektrik, tentu sudah ada muatan lain di sini, ya. Sudah ada muatan di sana, ya. Nah, maka caranya tetap sama, ya. Caranya tetap sama. Nah, kalau di sini misalnya EDA Q epsilon 0 gitu, ya. Atau E sama dengan Q epsilon 0A kan. Dan ini adalah E0 misalnya, ini, ya. Nah, sekarang kalau misalnya diisi dengan bahan dielektrik di sini dengan cara yang sama, EDA sama dengan Q. Nah, tapi kan ada muatan lain, tandanya min nih. Nah, gitu, ya. Jadi hasilnya E kita epsilon oh, dia ada ini, ya, epsilon 0 karena ada bahan dielektrik, ya. Ini kita apa namanya, ini epsilon 0 K, ya, kita tambah konstanta dielektriknya. Nah, jadi ini besarnya. Jadi peran daripada dielektrik ini, perannya adalah melemahkan medan, ya kan? Karena kalau kita lihat dari sini, berarti kan E sama dengan sekarang ini K nih, ini E0 nya, ya, ketika dia roh hampa, jadi dibagi dengan K, ya. Jadi sama dengan ya, betul, ya. Atau persamaan ini bisa kita tulis K EDA sama dengan Q, ya, sama dengan Q. Nah, jadi ini berarti sama dengan Q K kali A, ya. Oke, jadi ini caranya, ya, penggunaan hukum Gauss kalau misalnya kita mengisi bahan dielektrik. Tinggal diikutkan muatan induksi yang muncul, ya, muatan induksi yang muncul pada bahan dielektrik dalam permukaan Gauss yang ada. Oke, jadi ini sebagai ringkasannya. Jadi besarnya daripada muatan, besarnya muatan itu sebanding dengan tegangan, sehingga muatan sama dengan kapasitansi dikali dengan tegangan. Kemudian tadi ini besarnya, nilai kapasitansi dia bergantung kepada geometri dan bahan dielektrik pengisinya. Kemudian bisa dalam bentuk seri dan paralel, ya, bisa dalam bentuk seri dan paralel.
energi ketika kita melakukan pengisian muatan, maka energi kita akan tersimpan di dalam bentuk apa? Dia tersimpan dalam bentuk dalam medan listrik, ya, seperti ini. Bahan dielektrik akan meningkatkan kapasitansi, ya, akan meningkatkan ya kapasitansi akibat daripada induksi, di mana medannya itu akan berlawanan arahnya, ya. Jadi dia perannya itu meningkatkan kapasitansi. Karena medannya berlawanan arah, berarti peran dielektrik itu melemahkan medan, ya, seperti yang tadi sudah kita lihat di sini. Oke. Baik, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui email. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.